lagi sama saya Ayu Martini. Nah, kita pada kesempatan hari ini punya kesempatan berharga. Nah, kalau bisa diumpamakan nih kesempatan berharganya lebih berharga dibandingkan berlian. Kenapa? Bukan karena di sini ada Ayu Martini, bukan ya. Soalnya kebetulan pakainya mutiara bukan berlian. Nah, tapi kita di sini punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai. Santai aja, nggak usah hidup sudah cukup repot ya. Jadi santai aja. Kita ngobrol sama sosok figur ya. Figur yang kalau misalnya di dunia akademi keperawatan nih semua orang udah tahu ya. Tapi mungkin Sobat Binus belum tahu ya. Jadi sekarang hari ini kita kenalan sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini dia Pak Agus Setiawan. Halo Pak Agus Setiawan. Tapi siapa namanya Pak Iwan ya? Iya. Pak Iwan. Boleh saya panggil Pak Iwan ya? Silakan. Iya. Sehat Pak Iwan? Sehat, terima kasih. Luar biasa. Pak Iwan ini dari Jakarta. Ya. Udah di Bali berapa hari Pak? Di Bali udah 3 hari ya. 3 hari. Kayaknya ada 3 hari ke depan lagi ya, Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan datang ke Bali khusus di ke Stikes Binausada. Stikes Binausada, ya. Tuh, Sobat Binus, kalau misalnya nanti yang ada seliwer-seliwer terus ngeliat Pak Iwan, nah luar biasa kita betul-betul terhormat gitu ya. Kedatangan beliau ke kampus Stikes Binausada Bali. Nah, beliau memang sengaja kita undang spesial hari ini untuk berkunjung ke sini dan beliau ternyata juga ikut mengajar loh. Mengajar, kebetulan hari ini mengajar student Belandanya ya. Yeah. Student Belanda, beliau mengajar geriatric care in health in Bali ya. Nah, beliau itu tadi 100 menit sudah mengajar di student Belandanya di Healthy and Happy Aging International Minor kerjasama Stikes Binausada Bali dan NHL Stanford University of Applied Sciences in Leeuwarden. Nah, tapi saya perkenalan dikit dulu ya, Pak Iwan ya, biar semuanya tahu mungkin ya, biar nggak setengah-setengah kenalannya gitu ya. Oke, Pak Iwan ini merupakan seorang perawat akademisi juga, tapi praktisi ya istilahnya mendalami juga ya karena Pak Iwan juga pasti ke lapangan gitu ya. Tapi beliau merupakan perawat, kalau di perawat ini kan ada beberapa bidang ya, kayak ada departemen gitu istilahnya. Beliau di keperawatan komunitas, betul ya Pak ya? Betul. Nah, spesialisasinya panjang, saya nyontek dulu sedikit ya. Spesialisasinya di community based intervention, kemudian ada child health, access to healthcare, human research for health, and health inequalities gitu ya. Itu spesialisasi beliau. Dan beliau juga merupakan praktisi kesehatan masyarakat plus akademisi, sehingga pengalaman-pengalaman beliau di lapangan, kebetulan beliau di akademisi, jadi ditranslate tuh ke program-program gitu ya Pak ya, ke kebijakan-kebijakan. Nah itu sebenarnya kita ini ya Pak ya, bisa kita contek. Maksudnya pengalaman jangan diambil sendiri gitu ya Pak ya, tapi betul-betul diterapkan, Bapak jadikan kebijakan, Bapak jadikan program itu. Ya itu baru satu. Lanjut lagi nih. Beliau juga merupakan mentor ya, mentor. Terus beliau juga, ini skill-skill beliau ya sebagai mentor. Mentornya banyak banget ini. Kemudian pengembangan kurikulum dan pengembangan riset. Luar biasa ya. Di mana sih sekolahnya? Sekolahnya S1-nya di Universitas Indonesia. S2-nya ini yang luar biasa ya. Beliau ini memang orang Indonesia, tapi namanya udah kemana-mana. Udah keliling dunia, orangnya juga udah keliling dunia. Jadi S2-nya, masternya di University of Technology Sydney, Australia. Begitu juga dengan Doctor of Nursing-nya ya. S3-nya, luar biasa, tepuk tangan virtual dulu. Ya, jadi luar biasa ya. Itu riwayat pendidikannya beliau. Nah, kalau sekarang beliau sebagai apa? Gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah beliau ini ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia, se-Indonesia. Bukan regional 1, 2, 3, tapi se-Indonesia, luar biasa ya. Nah, tapi ada lagi nih yang luar biasa. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Gimana enggak? Berharga banget ya. Stikes Binausada punya kesempatan untuk interview. Ini istilahnya eksklusif ya, eksklusif, benar-benar eksklusif. Nah, itu apalagi ya Pak ya, kalau mesti disebutin, saya sebenarnya udah punya CV-nya Bapak, tapi panjang banget. Risetnya banyak banget, publikasinya udah banyak banget, grant award sama scholarship-nya banyak banget, belasan ya. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Iwan ya. Saya pengen nyuri-nyuri pengalaman, pengen nyuri-nyuri tips gitu. Tapi sebelum nyuri tips, ini kan pertama kali ya Pak Iwan ya? Pertama kali ke Stikes Binausada. Gimana sih impression-nya? Tadi udah ngajar student Belanda ya, jadi
sempet juga ngobrol-ngobrol sama studennya, ngobrol sama staff kita juga sempet. Gimana kesan Bapak pertama kali ke Bina Husada? Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini perkenalannya luar biasa. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Walaupun nontonnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Terima kasih undangannya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berkunjung ke Stikes Bina Husada, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa internasional dari Belanda yang luar biasa. Saya tentu punya kesan yang saya excited ya melihat Stikes Bina Husada yang menurut saya membuat terobosan-terobosan yang baik yang saat ini menyelenggarakan pendidikan yang tujuannya bukan hanya menyiapkan lulusan untuk bisa berkompetisi secara nasional dan global, tapi juga sudah memberikan akses kepada mahasiswa internasional untuk mengikuti program pendidikan di Stikes Bina Husada. Saya kira ini satu best practice ya yang bisa didorong juga oleh institusi pendidikan yang lain, terutama sekolah tinggi kesehatan di bidang keperawatan untuk bisa mengikuti terobosan yang sudah dibuat oleh Stikes Bina Husada. Luar biasa ya, jadi ini best practice. Boleh bangga dulu dong Mbak ya untuk Stikes Bina Husada. Jadi best practice yang mestinya sih terus kita bisa improve ya. Nggak usah setiap tahun lah, misalnya setahun sekali kayak ulang tahun ya Pak ya. Setiap saat bisa kita improve ya, nanti kita curi lagi ilmunya dari beliau. Nah itu tentang minor ya Pak ya. Nah sekarang karena kebetulan ada ketua asosiasi pendidikan nurse kita, terus kita lagi ada di sekolah tinggi yang ada program studinya keperawatan. Nah, kita mau nodong, mau nodong karena gini Pak Iwan, saya dengar nih ada isunya nih kalau kan kita punya program studi itu sarjana ilmu keperawatan dan juga nurse, profesi nurse. Ini ada isu nih, katanya ada kesempatan untuk adik-adik mahasiswa di sini yang sedang menjalankan studinya di keperawatan, itu ada kesempatan untuk setelah lulus nurse gitu kan, karena nurse generalis ya, terus pengen menspesialisasikan diri gitu. Nah ini ada isu kalau tidak perlu ke magister, tidak usah ke S2, langsung ke spesialis. Itu benar nggak ya Pak Iwan? Ya, memang sekarang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan spesialis ya di beberapa universitas ya, seperti Universitas Indonesia, kemudian di Universitas Erlangga, kemudian ada juga di universitas swasta di Jakarta, ada juga yang menawarkan pendidikan spesialis. Dan program pendidikannya memang dari penyelenggaraan ini agak bervariasi. Jadi ada yang lewat pendidikan magister, spesialis, ada juga yang langsung ke spesialis. Kalau kita lihat standar KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional, memang sebetulnya pendidikan magister dan spesialis ini berada pada satu level ya, di level 8. Jadi memang tentu penyelenggara pendidikan spesialis yang lewat magister ada justifikasi yang kuat terkait dengan bagaimana mereka menyiapkan lulusan spesialisnya. Demikian juga yang melatar belakangi pendidikan spesialis itu dilaksanakan langsung dari pendidikan profesi, yang itu juga diselenggarakan oleh beberapa pendidikan di profesi lain. Ya. Jadi kalau ditanya kemungkinannya ada apa enggak, ya kemungkinannya ada, namun tentu tiap institusi mempunyai justifikasi tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan magister dan spesialis. Untuk pendidikan magister dan spesialis yang lewat magister, salah satu pertimbangan tentunya diharapkan magister ini juga punya kemampuan, spesialis ini juga punya kemampuan akademik, karena kemampuan akademik berupa tesis, riset, kemampuan menulis, analisis itu didapatkan pada saat pendidikan magister. Namun yang langsung ke spesialis tentu yang menjadi fokus adalah kemampuan klinis, ya, kemampuan memberikan pelayanan langsung ke pasien. Jadi memang untuk profesi yang kalau mereka betul-betul ingin mendalami keterampilannya di klinik jenjang spesialis, ya dimungkinkan gitu. Tapi kalau ingin menambah juga kemampuan akademiknya, tentu juga bisa lewat magister dilanjutkan ke spesialis. Gitu Bu Ayu. Tuh.
Nah gitu ya, jadi Sobat Binus kalau teman-teman semua pengen ada, sebetulnya memang bisa gitu ya, langsung ke spesialis. Itu biasanya yang langsung ingin skill klinis gitu ya Pak ya. Mungkin kebanyakan dari teman-teman yang sudah bekerja berarti ya, bekerja di di wahana praktik gitu ya, di rumah sakit seperti itu. Mungkin karena memang skillnya yang klinis gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang magister keperawatan, ada plusnya lagi karena risetnya juga ada gitu. Luar biasa ya, terima kasih Pak Iwan ini. Jadi teman-teman bisa ini ya, nanti menimbang-nimbang, udah mau lulus nurse nih gitu, mau kemana ya? Udahlah, ngapain kita membuang waktu muda gitu ya. Langsung lanjut aja, MCAP hayu, spesialis hayu gitu ya. Oke, itu terkait dengan pendidikan nurse di Indonesia. Nah, saya itu sebenarnya kalau dibilang pengagum beliau. Ini boleh curhat sedikit ya, cerita-cerita nggak penting ya. Jadi pertama kali ketemu beliau itu bukan ketemu mukanya, karena kita masih pakai masker ya Pak ya. Nah dengar suaranya, ya ampun ini suara kayak suara penyanyi gitu ya. Padahal cuma ngomong gitu. Terus pas dilihat, ternyata Pak Iwan, ini namanya tuh udah dari dulu saya dengar nama Pak Iwan, baru dapat kesempatan kali ini. Nah jadi namanya Pak Iwan tuh sudah kemana-mana. Termaksud saya dengar beliau itu merupakan anggota presiden ya, Sigma Theta Tau Indonesia Chapter. Tuh, jadi, nah apa itu Sigma Theta Tau nanti? Karena saya tidak tahu, kita tanya langsung presidennya ya. Nah itu jadi kalau yang saya nggak salah dengar ya Pak Iwan ya, itu adalah organisasi internasional yang berbasis di Amerika. US ya. Aduh, udah lulusan Australia, jalan-jalannya sampai ke Amerika, nanti ya di Eropa ada lagi saya singgung ya, ke Amerika. Nah cerita sedikit dong Pak, Sigma Theta Tau itu apa? Dan kok Bapak bisa join ke sana gitu dan sampai jadi presiden Indonesian Chapter gitu, gimana Pak? Ya, jadi Sigma Theta Tau itu adalah organisasi yang menghimpun leaders nurses di dunia internasional. Lokomotifnya memang pertama di US dan di beberapa negara sudah membuka chapter. Nah, leaders itu siapa? Jadi mereka adalah perawat yang punya kemampuan leadership yang baik dan menempati posisi-posisi leadership yang baik, termasuk dosen-dosen juga sebetulnya saya dorong. Mereka adalah leaders dalam keperawatan yang bisa bergabung ke dalam Sigma ini. Juga mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi akademik yang baik. Memang saat ini mahasiswa yang banyak menjadi anggota Sigma adalah mahasiswa pasca sarjana. Meskipun ada juga mahasiswa sarjana, tapi kalau ingin mendaftar nanti lewat assessment dan lewat rekomendasi dari penasihat akademiknya bahwa mereka punya kemampuan akademik yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya Sigma Theta Tau ini adalah menjadi wadah network untuk nurse leaders di dunia dan menyediakan resources atau sumber-sumber yang memungkinkan mereka mengembangkan profesionalisme dirinya. Nah, jadi lewat ini ada jaring-jaring, kalau kita butuh resource terkait dengan apa, itu mudah didapatkan dari Sigma ini. Ya, nah saya sangat terbuka ini bagi teman-teman yang ingin bergabung ke dalam Sigma, bisa mendaftar, nanti websitenya itu ada lebih jelas juga Sigma itu apa, bisa dilihat di situ keuntungannya apa. Bisa mendaftar dan dalam waktu dekat ini kita akan ada event. Jadi di bulan Juni tanggal 16-17 itu akan ada annual meeting dari Sigma Theta Tau Indonesian Chapter yang keynote speakernya pembicara kita dari US, kemudian ada beberapa dari universitas dari UI dan dari Unpad, dan nanti di hari kedua akan ada panel discussion, pembicaranya Presiden Sigmanya dari Taiwan. Ya. Luar biasa. Jadi welcome, silakan kalau mau gabung. Benar-benar ya, Sigma Theta Tau. Sekarang jadi tahu kan, ada organisasi Sigma Theta Tau. Dan untuk mungkin adik-adik juga ya, kalau misalnya punya akademis yang tinggi, ada jiwa leadership, teman-teman dosen ya, keperawatan, ayo segera gabung. Dan kebetulan ada eventnya nanti di 16 Juni ya Pak? 16-17 Juni di Bandung. 16-17 Juni. Bisa hybrid, jadi bisa hadir luring, bisa juga online. Tapi kalau luring juga bisa jalan-jalan teman-teman. Ya. Oke. Ya itu dari Australia kita pindah ke Amerika, pindah lagi nih. Ya, karena saya betul-betul pengagum. Jadi saya follow Instagram beliau. Tapi saya rahasiain ya Instagramnya apa ya, nanti banjir followers ya. Bahaya juga nanti Pak Iwan nanti. Nah, saya
lihat ini Pak Iwan ada foto-foto di, maaf ya Pak Iwan ya, foto-foto di Eropa. Ya, Eropa loh ya, negara-negara besar udah dikunjungi Pak Iwan, dan Pak Iwan bukan cuma jalan-jalan loh guys ya, itu benar-benar perannya penting di situ ya. Nah ini di Eropa, di Inggris pula ya, belahan dunia sebelah mana itu saya udah nggak kelihatan lah ya. Di Inggris ya Pak ya? Ya, Di Inggris. Di Manchester. Di Manchester dan di London. Tuh di mana tuh? Taunya cuma berita doang kan ya. Nah beliau udah ke sana. Bapak dalam rangka apa tuh ke sana Pak? Ya, jadi kita ke sana dalam rangka pertama mengembangkan kerjasama dengan 3 universitas, yang kedua untuk mengerjakan riset kolaborasi. Jadi Universitas Indonesia (FIK) bekerja sama dengan University of Manchester, mendapatkan grant dari National Institute of Health Research UK untuk melakukan penelitian, dapat dana 3 juta pound sterling ya, di area mental health selama 4 tahun. Jadi karena kita sudah punya kerjasama, saat saya ke sana mendiskusikan terkait dengan kerjasama itu. Nah pada saat kunjungan juga menginisiasi kerjasama baru, di antaranya di London dengan London School of Tropical Medicine and Hygiene, dan dengan Manchester Metropolitan University. Nah, kerjasamanya memang lebih banyak di area riset dengan London School of Tropical Hygiene and Medicine, kemudian dengan Manchester Metropolitan itu tidak hanya di area riset tapi juga di area pendidikan. Wih, mantap. Ke London bukan jalan-jalan, langsung dapat 3 universitas. Riset dapat 3 juta pound sterling loh ya, bukan 3 juta rupiah, pound sterling itu kalau dihitung kalkulatornya nggak cukup ya. Itu gimana sih Pak, kok bisa Bapak punya kesempatan untuk membentuk menjalin kerjasama gitu ya Pak ya? Itu gimana Pak tips-tipsnya Pak? Ya, jadi intinya memang kita harus membuka diri dan tentu bekerja keras untuk meningkatkan reputasi. Nah itu menurut saya sangat penting, karena ketika kita membina partner, hubungan kerjasama, tentu partner kita juga akan melihat bagaimana reputasi kita, bagaimana kita membangun reputasi itu. Dan tentu yang saya selalu sarankan ke teman-teman, kita terus mendorong bagaimana reputasi kita supaya bagus, dan juga memperbaiki atau meningkatkan komunikasi eksternal. Jadi komunikasi eksternal itu bisa dibangun ya dengan silaturahmi. Tadi misalnya saya kunjungan ke sana membina kerjasama, tentu grant itu nggak didapat dengan sekali 2 kali kunjungan, tapi komunikasi yang intens, saling percaya, ada staf kita yang sekolah di sana, ada sehingga bisa connect sama dalam melakukan risetnya gitu ya. Nah itu menjadi sangat penting. Nah salah satu membina komunikasi keluar, bagaimana caranya? Di antaranya adalah memperbaiki website kita, harus informatif, harus dengan bahasa Inggris yang baik, harus convincing, harus bagaimana, karena website itu menjadi pintu masuk orang untuk mengetahui siapa kita. Nah ini saya kira di Stikas Bina Usada sudah inisiatifnya sangat baik ya, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga ada mahasiswa internasional dari Belanda yang datang. Saya juga yakin mereka pasti melakukan riset juga sebelum ke sini, melihat siapa kita di sininya akan seperti apa, dan itu bisa didapat kalau website kita update-nya bagus, penampilannya bagus, ketika komunikasi diresponnya cepat. Nah itu saya kira hal-hal yang penting ya dalam mengembangkan kerjasama internasional. Udah catat ya, komunikasi, itu reputasi ya Pak ya. Jadi memang hal-hal yang sebetulnya mungkin kelihatannya terabaikan, tapi ternyata itu penting. Seperti website gitu ya Pak ya. Nah itu tadi ya, jadi banyak saran, banyak yang kita curi. Maaf ya Pak ya, pencurinya bilang-bilang. Nggak ada kan pencuri bilang-bilang selain Stikas Bina Usada. Sharing best practice. Iya, betul, sharing best practice. Nah itu dia tadi teman-teman, dan Bapak Ibu dosen juga pasti menonton ini semua. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil best practice-nya dari Pak Iwan ya. Saya mungkin menyampaikan sedikit ya. Satu hal yang menurut saya Stikas Bina Usada punya potensi yang bagus ya untuk bisa mengembangkan institusinya, terutama juga ke dunia luar.
Yang pertama, staffnya sangat energetik dan rata-rata berusia muda. Ya, ini saya kira satu modal yang sangat penting dalam mengembangkan institusi. Satu frekuensi. Yang kedua, leadership yang sangat mendorong dan fasilitasi pengembangan staff, pengembangan institusi, dan keberadaan Sikas Bina Usada yang berada di Bali yang menurut saya menjadi magnet tersendiri ya buat dunia internasional masuk ke Indonesia, dan itu bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan institusi Sikas Bina Usada. Ini semangat terus. Yes, semangat terus tuh teman-teman, udah dikasih semangat nih sama Pak Iwan ya. Yeah. Jadi itu semua sarannya ya, dari saran dari Pak Iwan pasti akan kita amalkan, kita terapkan ya, terapkan dan harus menjadi motivasi teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, mungkin calon mahasiswa juga, terus ada bapak ibu dosen, ada staff juga, semuanya pokoknya tetap harus semangat tuh, meskipun mungkin nanti terus kita bertambah usia tapi harus tetap muda jiwanya ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Pak Iwan atas sharingnya Pak Iwan hari ini. Jangan kapok main ke Sikas Bina Usada, pasti kita undang terus ya Pak. Setiap tahun, setiap bulan kalau perlu. Ya Pak ya. Banyak sekali program yang ada di Sikas Bina Usada ya, tidak hanya kita terkait dengan akademik, ada riset juga, ada pengabdian juga, ada juga internasional program juga. Jadi banyak teman-teman, buat teman-teman yang belum sekolah di Sikas Bina Usada, kalau kepo ya ada Instagramnya, ada YouTube-nya, pokoknya semuanya di follow, di kepo-kepoin kita nggak apa-apa, kita ikhlas kok dikepoin sebanyak-banyaknya ya. Nah demikianlah sharing-sharing santai dan cantik kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Ayu Martini signing out. Sikas Bina Usada Bali, unggul dan terpercaya.